Oke, perkenalkan. Nama saya Rojino Tajulu dengan NIM 11S 22032. Dan untuk video ini adalah video hasil pembelajaran saya tentang materi week 13 1 dari MPTI, yaitu Project Procurement Management atau manajemen pengadaan proyek. Jadi di topik ini kita akan bahas pentingnya pengadaan proyek, pengadaan dalam proyek, lalu outsourcing, kontrak seperti jenis-jenisnya, sampai best practice atau praktis terbaik dalam kegiatan mengelola pengadaan proyek. Oke, jadi langsung kita mulai saja. Jadi pertama-tama pentingnya manajemen pengadaan proyek. Jadi pengadaan proyek itu sendiri adalah proses untuk mendapatkan atau memperoleh barang dan jasa dari sumber eksternal ya, untuk mendukung tujuan proyek. Jadi dalam industri IT ini manajemen pengadaan tuh jadi elemen penting, karena banyak perusahaan menggunakan outsourcing untuk mengakses kalian dan teknologi yang dibutuhkan. Tapi keputusan pengadaan itu harus dibuat dengan hati-hati, karena harus sesuai dengan kebutuhannya juga kebutuhan proyek. Nah, outsourcing itu sendiri sering jadi topik perdebatan. Misalnya pada contoh ini ada perusahaan seperti Walmart yang menghindarinya, sedangkan perusahaan GM itu pernah banyak sering outsource pekerjaan IT-nya, dan sekarang membawa sebagian besar layanan IT ke dalam perusahaannya. Jadi meski outsourcing itu dapat menghemat biaya, risiko kehilangan pekerjaan dalam negaranya itu atau domestik, dan kurangnya kontrol proyek itu juga menjadi perhatian yang menjadi salah satu yang itu ya perlu diperhatikan. Kalau untuk outsourcing itu sendiri, kenapa perlu outsourcing? Karena outsourcing itu memiliki banyak keuntungan, seperti mengakses kalian khusus, lalu untuk mengurangi biaya juga lumayan besar, dan meningkatkan fleksibilitas perusahaannya, dan juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kegiatan intinya mereka. Misalnya daripada IT dapat memberikan fleksibilitas dalam menangani proyek besar tanpa perlu menambah tenaga kerja internal. Jadi itu kenapa outsourcing banyak digunakan perusahaan-perusahaan IT sekarang. Lalu ini juga ada elemen penting dalam pengadaan proyek, itu kontrak. Kontrak itu merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dan memastikan tanggung jawab atau akuntabilitas antara misalnya pembelinya dan suppliernya. Jadi pilihan jenis kontrak seperti harga tetap atau biaya dapat diganti, harus sesuaikan dengan kebutuhan proyek atau risiko yang ingin dikelola. Lalu di sini ada 4 proses untuk panduan untuk proses manajemen pengadaan proyek. Jadi di sini kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu planning procurement management atau perencanaannya. Jadi langkah pertamanya itu adalah perencanaan pengadaan proyek, perencanaan pengadaan doang. Nah, di sini itu kita identifikasi barang atau jasa apa yang kita perlukan, yang perlu diadakan itu, kapan harus diperoleh, dan juga bagaimana caranya. Tunggu sebentar sini. Analisis yang dapat digunakan tuh analisis make or buy, itu alat penting dalam proses ini. Nah, itu bisa membantu kita untuk memutuskan apakah lebih hemat biayanya untuk produksi dari kita sendiri atau internal, atau lebih mudah dari eksternal atau outsourcing. Lalu ini ada jenis kontrak dari materi yang sebelumnya. Itu kontrak ini
Jadi ada fixed price atau lump sum contracts. Nah, ini cocok untuk proyek dengan lingkup yang sudah jelas. Lalu ada cost reimbursed contracts yang digunakan untuk proyek dengan ketidakpastian lingkup. Sorry, itu ke basicnya. Yang ketiga itu ada time and material, itu gabungan antara dua jenis di atas. Nah, ini cocok untuk proyek dengan spesifikasi yang belum sepenuhnya pasti. Dan terakhir ada unit price contracts. Yang ini umum digunakan untuk pembelian skala besar dengan kuantitasnya yang fluktuasi atau ganti-ganti. Oke, lalu akan lanjut saja ke ini yang saya bilang tadi, make or buy untuk perencanaan. Lalu untuk yang keduanya, sebelumnya perlu juga saya jelaskan ini dokumen rencanaan pengadaan. Akan rencanaan pengadaan itu mencakup semua detail tentang bagaimana pengadaan itu akan dikelola, termasuk timeline-nya, kriteria seleksi suppliernya atau pemasoknya, lalu dan prosedur pengadaannya juga. Nah, jadi dokumen rencanaan pengadaan ini memastikan seluruh proses berjalan transparan dan juga sesuai rencananya. Lalu ini ada contract statement of work atau pernyataan kerja. Ini itu dokumen yang menjelaskan secara detail tentang pengerjaan atau layanan yang diperlukan. Nah, jadi kontrak ini SOW ini harus spesifik, harus jelas dan spesifik untuk dipastikan agar vendornya itu memahami persyaratannya proyek dengan benar. Oke, ini kriteria pemilihan. Ini cuma kayak alat atau panduan untuk memastikan masuk atau supplier yang kita pilih itu tepat menggunakan model penilaian ya berbobot. Yang mengevaluasi faktor seperti harga, kalian, dan yang penting yang lain-lain. Oke, lanjut ke step 2, yaitu conducting procurement atau melakukan pengadaan. Jadi langkah yang kedua itu untuk melakukan pengadaan itu proses mencari, mengevaluasi, dan juga memilih vendor yang sesuai. Jadi salah satu metode yang umum itu misalnya mengadakan bidders conference, di mana semua calon pemasok itu diberi kesempatan untuk memahami kebutuhan proyek sebelum mengadakan penawaran langsung gitu. Lalu lanjut yang ketiga, ini tadi yang saya bilang bidders conference ya, atau pemilihan penjual. Lalu untuk yang step ketiga itu controlling procurement atau mengontrol pengadaan. Nah, jadi setelah kontrak tangani tadi yang dari step 2, jadi langkah berikutnya itu mengontrol pengadaan itu, yaitu mencakup mengelola hubungan dengan pemasok atau suppliernya, lalu memastikan pengerjaan sesuai dengan kontrak, dan juga dokumentasikan perubahan jika misalnya diperlukan. Lalu untuk yang terakhir, yaitu untuk menutup pengadaan. Jadi langkah ini walaupun hanya sedikit tapi penting juga, karena ini untuk memastikan semua kewajiban kontrak itu sudah dipenuhi. Jadi masalah yang belum selesai itu harus segera tangani, dan juga dokumen akhir nanti akan diperiksa sebelum kontrak secara resmi ditutup. Lalu ini ada best practice-nya atau saran atau practice best practice. Misalnya ini kayak saran untuk misalnya orang yang mau melakukan pengadaan proyek. Ini untuk penutupnya itu menggunakan data analitik untuk memprediksi kebutuhan pengadaan. Lalu ada juga membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok, dan juga melakukan integrasi pelajaran dari proyek sebelumnya untuk perbaikan masa depan. Oke, demikian dari hasil dari video saya tentang materi ini. Oke, jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.